إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وسلم تسليما كثيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmatnya. Dan di antara nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara dengan sunnah, berbicara dengan mengikuti sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah perkataan, sunnah itu adalah perbuatan, sunnah itu adalah persetujuan Nabi yang menjadi petunjuk bagi kehidupan setiap muslim. Itu sunnah. Sunnah Nabi itu bersikap menyeluruh untuk seluruh kehidupan manusia. Dan sunnah Nabi berlaku sebagai pedoman dalam berkeyakinan, dalam berucap, dan dalam berbuat. Maka hendaknya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya setiap muslim harus meyakini bahwa sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengibaratkan sunnah Nabi itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang menaikinya maka ia akan selamat. Barang siapa yang menaiki perahu tersebut maka ia akan selamat. Kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, as-sunnatu safinatu Nuhin. Sunnah itu adalah sebagai perahu Nabi Nuh.
Man raqibaha najah, barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, dan barang siapa yang tertinggal darinya maka ia akan tenggelam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah barang siapa yang mengikuti sunnahnya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan celaka, tidak akan selamat. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, kana man madha min salafina yaqulun, ya, para pendahulu kita, para salaf kita berkata, ya, al-i'tisamu bi sunnati najatun, yaitu berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Jadi amalan ibadah apapun itu tidak akan diterima jika tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Berapapun amalannya, berapapun perbuatannya, apapun ibadahnya, jika tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka amalannya tidak diterima. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah mengatakan, ad-dunya kulluha jahlun, dunia itu seluruhnya adalah kebodohan, illa ma kana ilman, kecuali yang berupa ilmu. Ya. Dunia itu seluruhnya kebodohan kecuali yang berupa ilmu. Wal ilmu kullu hujjatun, dan ilmu itu seluruhnya akan menjadi hujjah, akan menjadi hujjah yang memberatkan di akhirat. Ilmu itu akan menjadi hujjah kita. Illa makana amalan, kecuali yang ilmunya itu diamalkan. Wal amalu mauqufun, sedangkan amalan itu akan tertahan. Illa makana ala sunnah, kecuali jika dijalankan di atas sunnah. Jadi sebanyak apapun amalannya, sebanyak apapun perbuatannya, jika tidak di atas sunnah maka tidak akan diterima. Wa taqumu sunnatu ala taqwa, dan sunnah tegak di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara salah satu nasihat Umar bin Abdul Aziz ya di dalam suratnya adalah fa'alaika biluzumi sunnati fa innaha laka biidnillahi ismatun, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah, karena sunnah itu dengan izin Allah adalah penjagaan dari kesesatan. Orang yang mengikuti sunnah tidak akan tersesat. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW tidak akan tersesat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, isbir nafsaka ala sunnati, sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaumu, berhentilah sebagaimana berhentinya kaum para sahabat Nabi. Waqul bima qalu, ucapkanlah sebagaimana ucapan mereka. Wa kuffa amma kufu anhu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasauka ma wasi'ahu, dan tahanlah, jangan mengerjakan hal-hal yang tidak mereka kerjakan. Ikutilah jalan pendahulu yang saleh, karena itu akan memberikan manfaat kepadamu sebagaimana telah memberi manfaat bagi mereka. Jadi kalau para salafus saleh, para sahabat Nabi tidak mengerjakan, maka kita jangan mengerjakan. Seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Dan apa yang Rasul sampaikan kepada kalian, maka ambillah. Apa yang Rasul sampaikan kepada kita, maka ambillah, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang, yang Rasul larang, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, fantahu, maka hentikanlah, maka jauhkanlah. Jangan kita melakukannya.
Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Maha dahsyat siksaan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah Jumat yang pertama ini memberikan manfaat, memberikan faedah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dilaksanakan secara sempurna kecuali dengan apa? Kecuali dengan menjauhi kebid'ahan. Jadi berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW itu tidak akan terlaksana, tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan menjauhi kebid'ahan. Baik kebid'ahan dalam keyakinan, kebid'ahan dalam ucapan, kebid'ahan dalam perbuatan. Karena apa? Karena bid'ah itu adalah lawan dari sunnah. Bid'ah itu lawan dari sunnah. Jadi setiap kali bid'ah dilakukan, maka yang namanya sunnah akan terpinggirkan. Setiap bid'ah itu dilakukan, bid'ah itu dikerjakan, maka sunnah itu terpinggirkan. Dan bid'ah itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah mengada-adakan perkara baru di dalam agama yang tidak ada perintahnya, yang tidak pernah diterapkan oleh Rasul, yang tidak pernah diterapkan oleh syariat, yang tidak diterapkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini bid'ah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu yang mensyariatkan untuk mereka bagian dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan di dalam hadis Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berhati-hatilah, jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan bid'ah itu sesat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menyampaikan saja. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u, ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabtadi'u, dan janganlah engkau melakukan bid'ah. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janganlah melakukan bid'ah, karena sesungguhnya kalian telah dicukupi. Islam adalah agama yang sempurna. Islam sudah tercukupi, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, kullu bid'atin dhalalatun, semua bid'ah itu adalah sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanatan, sekalipun manusia memandangnya baik, sekalipun manusia memandangnya baik,
perbuatan ini baik, perbuatan ini baik, kalau tidak ada contohnya dari Rasul, tidak ada syariatnya dari agama Islam, maka itu adalah bid'ah. Dan perlu diingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dan kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, fa iyyakum wa ma yubtada'u fa inna mabtudi'a dhalalah. Berhati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan, karena perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah sesat. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tata'abbadu biha, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Fa innal awwala lam yad'a lil akhiri maqal, karena generasi pertama tidak menyisakan perkataan bagi yang belakangan. Fattaqullaha ya ma'syarul qura, maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai para pembaca Al-Qur'an, orang-orang alim dan yang suka beribadah. Khudhu tariqa man kana qablakum, dan ikutilah jalan-jalan orang sebelum. Jadi kalau kita ingin berbuat kebaikan, kita ingin berbuat amal saleh, lihat para pendahulu kita mengerjakan tidak. Kalau tidak dikerjakan, jangan. Kalau ada contohnya, kita kerjakan. Kalau tidak ada contohnya, jangan. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, al-iqtisadu fi sunnati ahsanu minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah itu lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh di dalam bid'ah. Seperti itu. Jadi sederhana di dalam sunnah, mengerjakan perbuatan kecil, tapi itu mengikuti sunnah, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam amalan bid'ah, amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah Jumat yang kedua ini bisa memberikan manfaat, faedah, khususnya untuk diri pribadi dan jamaah sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.